Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Yuk mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya malam hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Mari sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan kembali untuk kami bergabung di dalam mezbah doa di malam hari ini, Tuhan. Kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur atas setiap pertolongan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Karena malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap situasi, setiap kondisi yang kami sedang hadapi saat ini. Kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Dan karena kepadamu roh kami berserah Tuhan. Kami rindu malam ini menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau menjamah setiap kami, Engkau mendatangi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami. Setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus akan Engkau boleh dipuaskan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya hadirat Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberikan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kau yang letih lesu dan berbeban berat malam ini datang pada Tuhan. Hampiri dia. Izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Terima kasih, terima kasih. Kau yang sudah ditolong Tuhan, bersyukur. Ucapkan terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari datang sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, pujian, penyembahan, mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lewati. Kalau Tuhan terus berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami, terima kasih Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu malam ini Tuhan, penuhi setiap kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil dia Yesus, 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 Engkau berarti bagiku. Oh, Yesus,
segalanya. Lebih lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, 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 Engkau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan malam hari ini. Hanya pribadi-Mu Tuhan. Biar Engkau peluk dekap setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih. Selawat setiap kami itu. Hadirat-Mu boleh mengalir, penuhi setiap kami malam ini. Yes. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Kasih-Mu Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil Dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi Yesus, 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 Engkau berarti. Yes, amin, amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Engkau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan perisai kami. Hanya kepadamu hati kami berserah. Malam ini kami mau lebih lagi menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan, sahabat kami, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggi.
Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, sembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, mari lebih lagi sembah Dia. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Yes, amin. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah. Yesus, kami sembah Kau, ku sembah. Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Engkau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa, dan semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan ya, kita terus mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, karena sampai hari ini masih ada gempa-gempa susulan, ya juga yang ada di Kalimantan, ya ada bencana kebakaran. Biarlah kita terus berdoa bagi Indonesia agar Indonesia bisa dilawat oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu, nama saya Ibu Bertiana dari Makassar. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Saya mengikuti Mezbah Doa itu sudah sejak awal 2022, dan juga Mezbah Syukur 2023 saya ikuti. Jadi begini Bu, kesaksian saya, suami saya itu sepertinya kena guna-guna. Karena dia sakit, tapi kalau dibawa ke dokter, ya dokter tidak menemukan ada penyakit. Seiring dengan berjalannya waktu, suami saya mulai lain-lain, ya, dan sudah tidak berdaya, tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan saya pernah dengar Ibu Debbie bilang Ibu pernah disantet orang dan Ibu berpuasa 3 hari. Dan saya dengar Ibu bilang tidak usah minta orang lain mendoakan, tapi berdoa dengan iman kepada Tuhan. Akhirnya saya melakukan hal itu dan saya berpuasa, saya duduk di kaki Tuhan. Dan suatu waktu, ya, dia seperti sudah mau mati, ya sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, bahkan buang kotoran juga sudah di tempat, ya dia mulai tidak sadar, ya bahkan buang air besar, buang air kecil,
Ya, bahkan juga dia mulai berbusa. Busa itu keluar dari hidungnya. Saat itu saya ketakutan dan tiba-tiba saya buka HP. Saya cari khotbah Ibu Debbie dan muncullah khotbah Ibu ya tentang jangan takut kepada orang-orang yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Kristus yang sanggup membunuh tubuh dan jiwamu. Dan ya barang siapa yang takut dia akan kehilangan nyawa. Ya, dan barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya dengerin khotbah Ibu itu dan disitulah iman saya kuat dan saya percaya Tuhan ada bersama saya. Saya tidak bawa suami saya ke rumah sakit karena percuma. Ya, sudah diperiksa juga, dokter menyatakan tidak ada penyakit apa-apa. Jadi saya hanya duduk dan berdoa di kaki Tuhan. Kepada Tuhan saya serahkan suami saya bilang, Tuhan aku serahkan suamiku dalam tangan-Mu, dan jika waktumu memang sudah tiba maka Tuhan ambillah ya. Tetapi jika bukan waktumu maka jangan pernah izinkan kuasa iblis mengambil suami saya. Saya tetap memuji-muji Tuhan, ya tidak ada ketakutan lagi. Dan Tuhan, saya bilang saya datang dengan iman, sekalipun mungkin imanku kecil sebiji sesawi, tapi Tuhan berjanji akan memindahkan gunung bahkan iman itu. Jadi saya datang sekarang ya Tuhan, saya bilang, saya berdoa sungguh-sungguh. Selang 6 jam kemudian suami saya mulai bernapas lagi, dia mulai sadar. Dan puji Tuhan Ibu sampai sekarang suami saya ya masih ada ya, dan juga tiba-tiba orang yang mengguna-guna suami saya itu ya dengan sendiri mereka akhirnya sadar dan mengaku. Dan saya percaya Ibu ya itu kalau bukan Tuhan ya tidak mungkin ya. Saya tahu kalau bukan Tuhan ya, kata mereka bilang itu kalau bukan Tuhan maka suamimu sudah mati, karena yang mengguna-guna dia ya. Sekarang saya merasakan kasih Tuhan. Ya, dan saya sungguh melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Tuhan itu sungguh hidup. Terima kasih Ibu Debbie. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga ya, dan khotbah-khotbah Ibu terus menguatkan. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati. Wow, saudara. Ya, amin, amin, amin. Itulah kita melihat kuasa Tuhan ya. Memang kalau di daerah mungkin masih banyak ilmu-ilmu hitam. Ya, bayangkan suami yang tadinya sehat mulai sakit, tidak berdaya di tempat tidur, bahkan sudah berak kencing di celana. Ya, dan ya itulah saudara, ketika akhirnya istrinya terus berdoa, ambil doa puasa, terus meneguhkan iman, mendengarkan khotbah-khotbah, ya, dan Tuhan usir segala ketakutannya, lalu dia mulai imannya bangkit, dia percaya dan suaminya disembuhkan Tuhan. Ya, saudara, kalau bukan Tuhan maka tidak mungkin hal itu terjadi. Karena itu kita percaya dan terus berharap bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terpenting adalah ya saya melihat satu kesaksian malam ini yang nyata. Ibu tidak cari manusia, ibu tidak cari pendeta, tapi ibu cari Tuhan, dan Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya. Terima kasih buat kesaksiannya. Dan baik, kita akan ya sama-sama lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Yesaya 30 ayat yang ke 19, ayat yang ke-18. Judul perikopnya janji keselamatan bagi Sion. Ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat ini berkata Tuhan itu menanti-nantikan ya saatnya Dia akan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Sebenarnya Tuhan itu selalu mau menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, dan Tuhan menunggu waktu itu. Ya, seperti kesaksian yang kita dengar malam ini, kapan Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya? Ketika Tuhan pulihkan suaminya, waktu ibu itu datang berlutut di kaki Tuhan, merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan, ambil doa puasa. Ya, dan dia sama-sama ya berseru kepada Tuhan ya. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan.
Sebab saudara, kalau kita berkata, saya sampai hari ini saya menantikan pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu untuk menolong kita. Dia Tuhan yang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kata firman Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan bangkit hendak menyayangi kamu, dan sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah kamu, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, kita mendengar kesaksian malam ini yang sesuai banget dengan firman ini. Ibu tidak cari siapa-siapa. Luar biasa saya melihat iman ibu ya. Pokoknya kalau sudah mulai lemah, dia dengar khotbah, dia bangkitkan imannya, dia puasa, dia ikuti apa yang firman Tuhan suruh. Dan akhirnya Tuhan bilang, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, mari hari ini kita jangan nanti-nantikan pertolongan dari manusia. Jangan nanti-nantikan uang dari orang. Jangan nanti-nantikan ya uang dari siapapun. Tapi nantikan pertolongan itu dari Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, maka Tuhan bertindak, saudara. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Ayat ini dengan jelas berkata, ya Tuhan berkata bahwa apa? Engkau tidak akan terus-menerus menangis. Siapapun malam ini engkau yang sedang ada dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam masalah, ingat, tidak akan selamanya engkau akan menangis. Persoalanmu itu ada batasannya, dan kapan Tuhan menjawab tergantung apakah kita mau berseru-seru kepada Tuhan atau kita mau berseru-seru kepada manusia. Ya, saya banyak melihat orang ketika ada masalah dia berseru-seru kepada manusia. Dia minta tolong sama manusia, dia minta uang sama manusia, dia minta pertolongan sama manusia. Ini di WA saya banyak sekali masuk WA, ibu saya pinjam uang, ibu saya butuh uang. Saya selalu berkata, saya juga pernah mengalami seperti saudara, tapi saya tidak datang ke keluarga minta uang. Saya nggak hubungi keluarga saya, orang tua saya tidak cari teman saya orang kaya. Saya duduk berlutut di kaki Tuhan. Dan janji firman Tuhan, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, maka ketika engkau berseru-seru, Dia mendengar teriakanmu, Dia akan menjawab. Kita dengar kesaksian yang luar biasa malam ini. Dan itu cukup untuk menjadi kesaksian bagi kita, bahwa waktu kita berseru-seru mencari Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 20, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu, perhatikan kata pengajar, huruf besar itu adalah Tuhan. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ya, walaupun Tuhan mungkin hari ini mengizinkan hanya memberi kita roti sedikit, air sedikit, artinya apa? Rasanya kita bilang, aduh Tuhan, hidup kok seret, berkat nih seret, kok hidupku kayak begini, kok berkatku ini hanya begini. Tapi ingat, dalam setiap persoalan di hidup kita itu, maka Tuhan akan mengajari kita tentang hikmat, tentang takut Tuhan. Ya, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Artinya apa? Di dalam setiap proses yang kita hadapi itu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Ayat 21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau kamu mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Ya, Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada bangsa Israel karena mereka menyembah patung-patung buatan tangannya sendiri. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mencari berhala-berhala, mereka menyembah patung buatannya, patung yang dari emas, dari apa, dan mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu buang semua berhala-berhalamu. Apa yang menjadi berhala hari ini bagi kita? Mungkin bukan patung, tetapi apa yang menjadi berhala? Mungkin hobi kita, kesenangan kita, ya uang kita. Apa yang menjadi berhala? Buang semua yang mengikat dirimu, dan ketika kita membuang semua itu, kata firman Tuhan, ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan mencurahkan hujan bagi benih yang engkau tanam di ladang. Kita membutuhkan hujan, saudara, terutama
terutama buat di Kalimantan yang sedang terbakar. Kita berdoa biar Tuhan curahkan hujan sehingga api bisa padam. Kita nanti akan berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya, ya. Dan dikatakan di sini saudara ayat 21 ya. Ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kau taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat, dan berlimpah-limpah pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Artinya apa? Waktu kita bertobat, berkat Tuhan tercurah. 24 sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ada waktunya Tuhan memulihkan. Ya, seperti juga kita sedang berdoa bagi bangsa ini. Ya, mari kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meninggalkan dosa kita dan memohon belas kasihan Tuhan supaya pemulihan terjadi di atas bangsa kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, dan saya percaya saudara, waktu kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka Tuhan mendengar doa-doa kita. Kita terus berdoa buat saudara-saudara kita di NTT, dan nanti di akhir acara ini ya kita akan sama-sama menabur buat korban gempa yang ada di NTT. Nanti akan ada yang menyalurkan di sana ya, dan saya mengetuk pintu hati saudara. Kita harus berbuat sesuatu saudara ya. Saya melihat bagaimana kasihan, ada puluhan ribu orang kehilangan rumah. Mereka ada di pos-pos pengungsian, dan ini waktunya lah kita juga akan berbuat sesuatu bagi saudara-saudara kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk memulihkan kami. Tuhan hanya menunggu satu, kami berseru kepadamu, bertobat, membuang semua berhala-berhala di hidup kami. Mungkin selama ini kami lebih mengikuti dosa-dosa kami yang menjadi berhala kami, kenajisan, percabulan, dan mungkin kami melupakan Tuhan dan kami lebih mementingkan diri, lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri hari-hari ini, berdoa sungguh-sungguh bagi keadaan kami, keluarga kami, bagi bangsa kami Tuhan. Ampuni kami Bapa dan bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berseru kepada Engkau. Ketika kami berseru, Engkau menjawab dan Engkau pulihkan keadaan kami. Kami sama-sama berdoa bersati malam ini untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam bencana yang ada di NTT. Tuhan memberkati, beri penghiburan, kekuatan buat mereka, dan kami percaya di hari-hari ini mereka akan berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan seruan kami anak-anak-Mu yang mau terus hidup dalam pertobatan. Berkati saudara-saudara kami yang di NTT, Tuhan lindungi, dan biarlah mereka terus mencari Engkau di hari-hari ini, merendahkan diri, mengharapkan Tuhan. Tuhan luputkan kalau kami melihat berita-berita ya, bahkan perkiraan bahwa akan ada gempa-gempa susulan masih sampai beberapa pekan ke depan. Tapi kami berdoa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang sanggup meluputkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasihi saudara-saudara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kalimantan yang sedang mengalami kebakaran. Tuhan, kami bersepakat, bersehati, memohon ampun atas setiap dosa-dosa kami, dan biarlah Tuhan mencurahkan hujan atas tempat-tempat yang mengalami kebakaran. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin ini masih musim kemarau, tapi kalau Tuhan berkehendak maka akan ada hujan yang memadamkan setiap api. Kalau ini terjadi karena ada oknum-oknum yang sengaja membakar, Tuhan dalam nama Yesus ampuni mereka, dan biarlah Tuhan Engkau juga yang berperkara karena Tuhan yang pegang kendali. Di dalam nama Yesus kami memohon hujan turun di Kalimantan. Bahkan di wilayah-wilayah yang kering hari-hari ini biar hujan mulai turun. Supaya Bapa ada kehidupan di atas tanah di mana Tuhan sudah mencurahkan berkat. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah. Ampuni bangsa ini dan bawa kami sungguh-sungguh bertobat. Bawa kami sungguh-sungguh merendahkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan
Tuhan di atas bangsa ini. Pemerintah kami juga Bapa, berkati mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada. Tuhan berperkara dengan mereka. Apabila ada kesalahan, ada kejahatan, maka Tuhan yang akan berperkara. Beri hikmat, roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Kami semua rakyat Indonesia mendukung pemerintah, melepaskan berkat bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia boleh mengalami kebangkitan, semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang pegang kendali. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, dan apapun pergumulan kami dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup memulihkan asal kami bertobat. Terima kasih Bapa, kami melepaskan berkat juga untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah dan hujan pertobatan terjadi sehingga pemulihan demi pemulihan tercurah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Buat saudara yang tergerak untuk menabur bagi saudara-saudara kita di NTT, saudara bisa menabur di nomor rekening yayasan ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.